Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Agustus 2025 kembali menuai drama baru. Ya, sederet drama yang terjadi tampak mewarnai jalannya persidangan. Mulai dari aksi Nikita Mirzani yang tetap ngotot ingin memutar rekaman, meski hakim sudah tegas menolak sebanyak 2 kali. Aksi protes Nikita Mirzani saat JPU menyela kesaksian yang tengah diberikan Dr. Samira. Aksi JPU yang sibuk merekam kericuhan yang terjadi. Aksi Nikita Mirzani menangis histeris saat anaknya diusir di persidangan. Hingga aksi Nikita Mirzani yang tak terima, sidang kembali ditunda oleh hakim. Ya, drama tersebut menuai kericuhan di persidangan hingga sosial media. Dan, untuk mengetahui drama-drama yang terjadi dalam persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 drama baru yang mewarnai sidang Nikita Mirzani versus Reza Gladys versi Cumi Top 5. Di dalam persidangan, Nikita Mirzani meminta hakim memutar bukti rekaman suara yang diduga Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa. Seperti diketahui, permohonan Nikita Mirzani itu merupakan permohonan kedua kalinya. Dan untuk kedua kalinya pula, hakim tegas menolak permohonan Nikita Mirzani. Ya, hakim menyatakan jika Nikita Mirzani merasa ada transaksional antara hakim, jaksa, dan Reza Gladys, maka Nikita Mirzani dipersilahkan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Semula, Nikita Mirzani menyatakan jika ia melapor, maka prosesnya dikhawatirkan akan memakan waktu. Namun, diketahui pada 8 Agustus 2025 kemarin, Nikita Mirzani akhirnya secara resmi melaporkannya ke KPK. Sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum saya, izinkan saya memutar suara rekaman ini yang mulia. Jadi sebagaimana kita sampaikan ya. Karena kalau sebentar ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan oleh majelis hakim sejak awal persidangan, manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silakan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saudara untuk kali ini juga mau menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silakan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib, biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini clear, dilihat orang, tidak ada praduga. Silakan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu ya. izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, pasti ditangannya lama. Kecuali saya yang dilaporin. Jadi cukup ya, silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Izinkan saya memutar rekaman yang mulia. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Jadi tidak boleh diputarkan yang mulia. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Segala sesuatunya ada waktunya. Nanti pembuktian dari saudara juga ada. Silakan
Baik, kalau begitu nanti saya akan memutarkan sendiri yang mulia. Terima kasih. Dr. Samira atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dokif, diketahui dijadwalkan menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani versus Reza Zladiz pada 7 Agustus 2025 kemarin. Ya, semula saat Dokif memberikan kesaksiannya semua terlihat baik-baik saja. Namun, setelah Jaksa Penuntut Umum atau JPU dinilai selalu menyela pernyataan Dokif, Nikita Mirzani pun murka hingga menyampaikan protesnya di depan hakim dan JPU. Tak pelak, aksi Nikita Mirzani itu membuat sidang kembali ricuh. Dan akhirnya hakim memutuskan untuk sidang diskors untuk beberapa waktu sebelum dilanjutkan. Diam. Ini kalau nggak bisa diatur ya, kita skor dulu ini. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya. Kan begitu. Tolong diam semua ya. Tolong diam. Tolong diam. Ya. Silakan saksi ya, begitu ya. Saksi menjawab yang ditanya, begitu ya. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya. Bisa diam nggak ini? Penuntut umum terdakwa. Jadi sidang task force dilanjutkan setelah jam 1 sidang. Setelah sidang diskors, Fahmi Bahmid kuasa hukum Nikita Mirzani terlihat memberikan ultimatum langsung kepada JPU yang menurutnya harus netral. Namun, di tengah aksi gontok-gontokan itu, terlihat salah satu JPU sibuk merekam kericuhan yang terjadi sambil tersenyum tipis. Nikita Mirzani yang melihatnya, lantas langsung mengompori penonton yang hadir di persidangan untuk melihat aksi dari JPU tersebut yang dinilainya tak patut dilakukan oleh seorang JPU.
drama ketika anak Nikita Mirzani, yakni Arkana, hadir di dalam persidangan untuk bertemu sang ibu Nikita Mirzani juga cukup mencuri perhatian publik. Ya, saat sidang diskors, Nikita Mirzani terlihat memanggil sang anak, kemudian Nikita Mirzani langsung memeluknya sambil berderai air mata kerinduan. Meski hanya sekejap, rasanya momen tersebut telah sedikit mengobati kerinduannya terhadap sang buah hati. Namun, yang menarik, saat sidang kembali dimulai, hakim terlihat mengusir anak Nikita Mirzani atau meminta anak Nikita Mirzani tidak berada di dalam ruang persidangan, lantaran dikhawatirkan mengganggu jalannya persidangan. Meski sempat beradu mulut dengan Nikita Mirzani, akhirnya anak Nikita Mirzani itu pun dikeluarkan dari ruang sidang. Iya, anaknya suruh masuk sebentar. Tolong ditanyalah, aturan persidangan itu anak-anak itu tidak boleh dibawa. Secara psikologis itu ditakutkan akan mempengaruhi ya. Begitu ya, bukan kita tidak tidak ada apa, tapi seperti itulah aturannya, begitu ya. Ade sama Anti Dea dulu ya, Ade sama Anti Dea dulu ya, sebentar sayang. Jadi tolong petugasnya segala sesuatu yang tidak diketahui, jangan sekali majelis yang mengingatkan. Tolong terdakwa duduknya. Ini jadinya mengganggu persidangan. Hakim memutuskan untuk mengakhiri persidangan dan mempersilahkan Nikita Mirzani untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit karena sebelumnya Nikita Mirzani diketahui tengah sakit dan direkomendasikan untuk dirawat lebih lanjut. Namun, drama lagi-lagi terjadi saat Nikita Mirzani menangis histeris karena tak ingin sidang kembali ditunda. Ya, Nikita Mirzani terlihat sempat beberapa kali memohon dan memelas sambil menangis kepada hakim yang mulia untuk sidang tetap dilanjutkan. Namun sayangnya, hakim tetap dengan keputusan tegasnya. Ya, jadi begitu ya, silahkan dipergunakan kesempatan yang diberikan oleh majelis untuk melakukan pemeriksaan pukul 17 sampai pukul 21 di rumah sakit Adiaksa. Begitu ya. Makanya untuk sidang kita akhiri jam 4 untuk perjalanan mudah-mudahan sampai di sana.